Victorian. I've got a pain in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Corin Ferida Riani dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan mengenai materi teori Malthus mengenai pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya. Malahan, proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat. Dia tidak memberikan gambaran adanya gerakan menuju keadaan stasioner, tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Jadi menurut Malthus, proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Malthus menitikan perhatian pada perkembangan kesejahteraan, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut. Tetapi kesejahteraan suatu negara tidak selalu meningkat dalam proporsi yang sama. Dengan peningkatan pada nilai, kadangkala bisa terjadi atas dasar penyusutan aktual pada komoditi. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk, akan tetapi pertumbuhan penduduk saja tidak meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan meningkat hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif atau effective demand. Peningkatan pada permintaan efektif akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan. Peranan produksi dan distribusi. Malthus menganggap produksi dan distribusi sebagai dua unsur utama kesejahteraan. Jika keduanya dikombinasikan pada proporsi yang benar, ia akan dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam waktu singkat. Begitu sebaliknya. Oleh karena itu, Malthus lebih menekankan pada produksi maksimum dan alokasi optimum sumber-sumber guna meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam jangka pendek. Faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi. Malthus mendefinisikan problem pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang menjelaskan perbedaan antara gross national product potensial atau kemampuan menghasilkan kekayaan dan gross national product aktual atau kekayaan aktual. Besarnya gross national product potensial tergantung pada tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Proses akumulasi modal. Akumulasi modal merupakan faktor yang paling penting bagi pembangunan ekonomi. Sumber akumulasi modal adalah laba yang berasal dari tabungan para pemilik modal. Para pekerja terlalu miskin untuk menabung. Jika para pemilik modal lebih banyak menabung dan tidak banyak membeli barang konsumsi lantaran ingin memperoleh sisa laba lebih besar, pertumbuhan ekonomi akan menjadi lamban. Kekurangan permintaan efektif. Pandangan Malthus didasarkan pada merosotnya permintaan efektif dan pada penolakannya terhadap hukum pasar yang dikemukakan Say, yang mengatakan bahwa di dalam pasar tidak terjadi overproduksi atau penawaran yang berlebihan. Menurutnya, tidak seluruhnya benar bahwa komoditi selalu dipertukarkan dengan komoditi. Jadi, timbul overproduksi dan persediaan komoditi yang melimpah di pasar lantaran rendahnya permintaan efektif atau konsumsi rendah. Ini menyebabkan turunnya harga, laba, tabungan, investasi, dan akumulasi modal. Stagnasi ekonomi. Begitu pemilik modal menginvestasikan pada tenaga kerja produktif untuk meningkatkan persediaan modal, upah akan naik lantaran persaingan. Naiknya upah tidak meningkatkan permintaan efektif.
karena pekerja lebih suka bersenang-senang daripada meningkatkan konsumsi. Maka dari itu, persediaan komoditi menjadi melimpah. Akibatnya, harga turun, laba berkurang, investasi turun, kemampuan akumulasi modal maupun dorongan untuk mengakumulasi betul-betul berkurang. Persediaan yang melimpah dan konsumsi yang rendah dengan demikian akan menimbulkan stagnasi ekonomi. Langkah-langkah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan berimbang. Di dalam sistem Malthus, perekonomian dibagi menjadi sektor pertanian dan sektor industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor itulah yang dapat membuka kepada pembangunan ekonomi. Yang kedua, menaikkan permintaan efektif. Malthus menyarankan sejumlah langkah untuk permintaan efektif. Pertama, dengan pendistribusian kesejahteraan dan pemilik tanah secara lebih adil. Kedua, permintaan efektif dapat ditingkatkan dengan memperluas perdagangan internal dan eksternal. Ketiga, Malthus menyarankan memperluas perdagangan internal dan eksternal agar mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif. Ringkasnya, rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan yang efektif menimbulkan persediaan melimpah. Menurut teori Malthus, merupakan sebab utama keterbelakangan. Untuk pembangunan, negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Penilaian. Keynes menyebut Robert Malthus sebagai ahli ekonomi Cambridge yang pertama. Sudah sepantasnya demikian, karena dia adalah pendahulu Keynes, bahkan juga mendahului Kalecki. Dia menunjukkan beberapa faktor yang merintangi maupun yang meningkatkan pembangunan ekonomi. Khususnya, dia mengemukakan pentingnya kemajuan teknologi, pendistribusian, kesejahteraan secara adil, perdagangan internal dan eksternal, program pekerjaan umum, administrasi yang baik, kerja keras, dan pertumbuhan berimbang. Langkah-langkah ini dikenal dengan sebagian terpenting pertumbuhan ekonomi modern. Di samping semua kebaikan itu, teori Malthus mempunyai kelemahan tertentu. Yang pertama, stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal. Yang kedua, pandangan negatif terhadap akumulasi modal. Yang ketiga, komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi secara langsung. Yang keempat, konsumen tidak produktif memperlambat kemajuan. Yang kelima, dasar tabungan bersisi satu. Penerapannya pada negara terbelakang. Pembagian dan analisa perekonomian Malthus ke dalam sektor pertanian dan industri nyata sekali kaitannya dengan negara terbelakang. Negara terbelakang merupakan perekonomian dualistis di mana sektor pertanian berdiri di belakang sektor industri. Karenanya, sektor pertanian memperlambat kemajuan sektor industri. Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang diungkapkan Malthus dapat diterapkan sepenuhnya pada negara terbelakang. Menurutnya, di negara yang hanya mengalami pertambahan penduduk saja, usaha peningkatan kesejahteraan akan berjalan sangat lambat. Kebenaran itu terbukti di negara-negara Asia dan Afrika. Beberapa langkah kebijaksanaan yang dikemukakan Malthus juga dapat diterapkan pada negara terbelakang. Dia menekankan pentingnya perubahan struktural untuk mengurangi relatif pentingnya pertanian, land reforms, pertumbuhan berimbang sektor pertanian dan industri, perluasan perdagangan internal dan eksternal untuk memperlebar pasar, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, dan program pekerjaan umum. Langkah tersebut terdapat di semua rencana pembangunan negara terbelakang. Tetapi, ada bagian-bagian tertentu di dalam teori Malthus yang tidak dapat diterapkan pada negara terbelakang. Pertama, teori Malthus mengenai konsumsi rendah tidak mempunyai relevansi dengan negara-negara tersebut. Kedua, Malthus berpendapat bahwa kurangnya permintaan efektif dikarenakan sikap hemat pada pemilik modal. Selanjutnya, teori Mill mengenai pembangunan ekonomi. Mill menganggap
pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Sementara tanah dan tenaga kerja adalah dua faktor produksi asli. Modal adalah persediaan yang dikumpulkan dari produk-produk tenaga kerja sebelumnya. Pengendalian pertumbuhan penduduk. Mill percaya pada teori Malthus yang dia maksudkan dengan penduduk hanyalah golongan kelas pekerja. Karena itu dia mengkhawatirkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja produktif yang bekerja atas dasar upah. Dia yakin pembatasan penduduk merupakan hal yang penting untuk memperbaiki kondisi kelas pekerja sehingga mereka dapat menikmati hasil kemajuan teknologi dan akumulasi modal. Dia menganjurkan pembatasan kelahiran sebagai lawan pengendalian moral. Cadangan upah. Menurut Mill, elastisitas penawaran tenaga kerja sangat tinggi dalam menanggapi kenaikan upah. Upah pada umumnya melebihi tingkat penghidupan minimum. Upah dibayarkan dari modal, karena itu upah dibatasi oleh cadangan modal yang ada yang dipersiapkan untuk membayar upah. Jadi, upah per kepala dapat dihitung dengan membagi keseluruhan modal yang berputar dengan penduduk yang bekerja. Laju akumulasi modal. Menurut Mill, laju akumulasi modal tergantung pada jumlah dana yang dapat menghasilkan tabungan atau besarnya sisa hasil usaha dan kuatnya kecenderungan untuk menabung. Tingkat laba. Menurut Mill, dalam suatu perekonomian, tingkat laba akhirnya cenderung akan menurun karena hasil yang semakin berkurang di sektor pertanian dan bertambahnya penduduk berdasarkan laju Malthus. Tidak adanya kemajuan teknologi di sekitar pertanian, dan karena laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi di sektor pertanian dan karena laju akumulasi modal, maka tingkat laba hanyalah sebesar batas termudah dan negara berada di ambang keadaan status. Keadaan stasioner. Mill berpendapat keadaan stasioner akan segera terjadi, paling lama beberapa tahun lagi dan tidak lebih. Kehadirannya tertunda oleh beberapa faktor. Mill mengharapkan kehadiran itu karena keadaan stasioner pada akhirnya akan membawa ke arah kebaikan distribusi, pendapatan dan upah bagi tenaga kerja. Jadi dalam keadaan stasioner, menurut Mill baik penduduk maupun stok modal tidak mengalami kenaikan. Laba mencapai tingkat minimum yang perlu untuk mencegah di-saving neto oleh perekonomian secara keseluruhan. Peranan pemerintah. Mill setuju pada kebijaksanaan liberal yang berfungsi sebagai aturan umum. Setiap penyimpangan dari aturan itu, kecuali kalau diperlukan untuk kepentingan yang lebih besar, berarti suatu kejahatan. Karena itu dia memberikan peranan yang minimum kepada pemerintah dalam usaha ekonomi. Mill menyatakan dirinya setuju dengan penetapan jam kerja atas dasar bahwa tindakan pemerintah suatu waktu diperlukan untuk mempengaruhi kepentingan pribadi dan para individu. Selanjutnya, Mill menyetujui perdagangan bebas dan menentang proteksi, namun demikian membela pembebasan pajak yang bersifat proteksi untuk sementara waktu dalam hal industri masih bayi. Penilaian dari semua ahli ekonomi klasik, Mill bersifat unik karena ia membangun suatu teori yang membicarakan hampir semua faktor yang penting bagi pembangunan ekonomi pada masa kini. Dia menekankan pentingnya pembangunan ekonomi seperti tingkat tabungan, tingkat laba, tingkat akumulasi modal, kemajuan teknologi, distribusi yang adil, perluasan perdagangan luar negeri, perubahan kelembagaan, dan lain-lain. Di samping itu, teori Mill juga mempunyai kelemahan tertentu, yaitu keadaan stasioner bukan suatu realitas. Mill ternyata menjadi seorang peramal yang keliru, karena keadaan stasioner yang telah ia lamar tak kunjung-kunjung tiba, dan tanda-tanda keadaan ketibaannya pun tidak kunjung tiba. Yang kedua, pikiran yang salah mengenai cadangan upah. Para ahli ekonomi mengkritik keras teori Mill ini, karena dia menghubungkan cadangan upah dengan modal ketimbang dengan dividen nasional. Yang ketiga, teori Malthus salah. Mill terlalu pesimis pada pertumbuhan penduduk dan arti teori Malthus. Teori Malthus
ternyata tidak benar di negara-negara kapital dunia. Hukum mengenai hasil yang minimum atau yang semakin berkurang dan tidak berlaku. Demikian pula, keyakinan Mill akan berlakunya hukum mengenai hasil yang semakin berkurang pada lahan ternyata salah. Dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi di negara-negara maju. Laissez-faire bukan suatu kebijaksanaan praktis. Mill setuju dengan kebijaksanaan liberal dalam urusan ekonomi. Walaupun begitu, kebijaksanaan tersebut tidak praktis. Kenyataannya, tidak ada perekonomian yang dapat berfungsi jika di dalamnya terdapat persaingan sempurna. Tidak ada perekonomian yang dapat tumbuh tanpa bantuan pemerintah dalam bentuk apapun. Penerapan teori Mill pada negara terbelakang. Pandangan Mill mengenai akumulasi modal, hasil yang semakin berkurang, pertumbuhan penduduk, dan peranan terbatas pemerintah dapat diterapkan di negara terbelakang. Laju akumulasi modal dapat ditingkatkan dengan meningkatkan sisa hasil usaha dan dengan memperkuat kecenderungan menabung. Yang disebut terakhir, sebaliknya tergantung pada tingkat laba dan hasrat menabung. Mill percaya pada teori kependudukan yang dikemukakan Malthus. Bedanya, dia lebih menekankan pengendalian penduduk melalui pembatasan kelahiran daripada sekedar melalui pengekangan moral. Pengalaman negara terbelakang membuktikan bahwa Malthus dapat diterapkan dan penduduk dapat dikendalikan hanya dengan pelaksanaan pembatasan kelahiran sebagaimana ditunjukkan Mill. Mill adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan percaya bahwa kebijaksanaan laissez-faire. Peranan pemerintah hendaknya dikurangi sampai batas yang minimum. Tetapi, apapun campur tangan pemerintah itu, Mill mengharapkan peranan tersebut dapat diterapkan sepenuhnya di negara terbelakang. Dia menganjurkan dilakukannya perbaikan redistribusi pemilikan sarana produksi. Mill juga menyarankan adanya perbaikan kerangka kelembagaan pasar. Penekanan pada wajib belajar dan pengurangan jam kerja buruh adalah benar, seperti dia tulis dalam bukunya Principles tahun 1848. Di dalam kenyataan, tidak mungkin ada pembangunan di negara terbelakang tanpa memberikan peranan kepada pemerintah betapa kecilnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.